Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amelia dengan NIM 0311522067, Prodi Manajemen, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang bank syariah dan asuransi syariah, yaitu Bank BTPN Syariah dengan produk pembiayaan modal usaha murabahah, dan ada asuransi syariah yaitu asuransi kecelakaan diri syariah dari Bank BRI. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuangan syariah, yaitu merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yaitu adanya keadilan, transparansi, dan tolong-menolong, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut diterapkan melalui berbagai akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik pada bank syariah maupun asuransi syariah. Jadi pada pembahasan ini saya akan menjelaskan mekanisme pada produk pembiayaan modal usaha Bank BTPN Syariah dengan akad murabahah dan produk asuransi kecelakaan diri dari Bank BRI Insuransi Syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang dimana penjual menyampaikan harga pokok barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dari awal. Nah, dalam perbankan syariah, bank tidak memberikan pinjaman uang, melainkan menjual barang atau kebutuhan yang nasabah perlukan. Jadi keuntungan bank bukan berasal dari bunga, melainkan dari margin tersebut. Jadi sehingga akad murabahah memberikan kepastian kepada nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih mekanisme murabahah di Bank BTPN Syariah. Jadi pada pembayaran modal usaha di Bank BTPN Syariah, nasabah akan mengajukan kebutuhan modal usaha kepada bank. Lalu jika bank menyetujui, bank akan membeli barang tersebut atau perlengkapan usaha yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu bank akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Jadi nanti nasabah itu akan membayar harga jual tersebut secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad tanda yang ditandatangani. Nah, jadi mekanismenya itu nasabah mengajukan dulu ke bank, lalu bank menyetujui. Jika bank menyetujui, bank akan membeli barang tersebut dan akan menaikkan harga margin keuntungan, lalu disepakati dari awal dengan nasabah dan bank, dan nasabah akan membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati dari awal. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang data historis OJK yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di bank syariah termasuk Bank BTPN Syariah yaitu memiliki peran yang signifikan dalam penyaluran dana. Jadi pembiayaan murabahah di perbankan syariah nasional ini meningkat tajam. Contohnya misalnya dari 174.000 triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi 233 triliun pada tahun 2022. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya porsi produk murabahah dalam keseluruhan portofolio pembiayaan syariah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan lagi tentang contoh perhitungan murabahah itu gimana sih. Jadi pertama, misalnya nasabah membutuhkan peralatan usaha senilai 10 juta. Nah, bank menetapkan margin keuntungannya sebesar 15%. Jadi harga jualnya itu menjadi 11.500.000. Nah, jadi jika jangka waktu pembiayaannya misalnya disepakatinya itu 10 bulan, maka cicilan dibayar oleh nasabah per bulannya yaitu 1.150.000. Nah, jadi jumlah cicilannya itu akan bersifat tetap hingga akhir masa pembiayaan dan tidak berubah akibat inflasi ataupun kondisi ekonomi lainnya. Jadi akan memberikan kepastian juga kepada nasabah. Selanjutnya yaitu prinsip syariah dalam murabahah. Yang pertama, transparansi akad, lalu ada keadilan bagi kedua pihak tentunya, lalu ketiga bebas dari unsur riba, dan keempat yaitu tanggung jawab sosial. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi akad murabahah itu memberikan transparansi. Kenapa? Karena nasabahnya itu mengetahui harga pokok, margin keuntungan, serta total kewajiban sejak awal akad. Nah, keuntungan bank juga tidak bertambah seiring waktu dan tidak bergantung pada lamanya pembayaran. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, nah dendanya itu yang dikenakan tidak menjadi pendapatan bank, melainkan disalurkan untuk dana sosial
Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab keuangan syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu merupakan sistem perlindungan resiko yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong antara peserta. Jadi peserta tidak membeli perlindungan dari perusahaan, melainkan saling membantu melalui dana tabaruk. Jadi perusahaan asuransi hanya berperan sebagai pengelola dananya, nah bukan sebagai pihak yang menanggung risiko. Sehingga sistem asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme asuransi kecelakaan diri syariah dari Bank BRI Insuransi Syariah. Nah, jadi peserta membayarkan kontribusi secara berkala. Kontribusi ini dialokasikan ke dalam dana tabaru yang digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami kecelakaan. Contohnya, dari kontribusi 100.000 per bulan, sebagian besar dananya itu, misalnya 70%, dimasukkan ke dana tabaru. Sedangkan sisanya digunakan sebagai ujroh atau imbalan jasa bagi pengelolaan perusahaan dengan akad wakalah bil ujrah. Jadi kesimpulannya, penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha BTPN Syariah dan akad tabaru serta wakalah bil ujrah pada asuransi kecelakaan diri syariah dari Bank BRI Insuransi Syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah menekankan transparansi, keadilan, dan nilai tolong-menolong. Jadi, kedua produk tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kebermanfaatan sesuai dengan prinsip Islam. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.